Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 SSDRC yang beranggotakan Elok Viola dengan NIM 122450051, Presilia dengan NIM 122450081, Feryadi Julius dengan NIM 122450087, Dia Mutiari Sani dengan NIM 122450099, Ahmad Zidan Wirawan dengan NIM 120450044. Nah, di sini kami ingin menjelaskan tentang modul 6 yaitu mengenai teknik resampling. Nah, pertama-tama kita import library terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan library Tdiverse, yang mana library ini merupakan kumpulan package R yang dirancang untuk membuat analisis data lebih mudah dan lebih efisien. Nah, selanjutnya kita menggunakan library MLR Traverse. Nah, di mana library ini merupakan kumpulan package R untuk machine learning dengan fokus pada konsistensi, modularitas, dan skalabilitas. Nah, selanjutnya menggunakan library MLR3 Tuning, di mana library ini merupakan package R yang termasuk dalam keluarga MLR Traverse. Ini fokus pada menyetel parameter model untuk memperbaiki kinerja model machine learning. Nah, selanjutnya kita menggunakan library Smooth Family, di mana library ini merupakan package R yang berfokus pada oversampling dalam analisis data tidak seimbang. Nah, Smooth ini merupakan salah satu teknik populer dalam oversampling. Smooth Family menyediakan implementasi smooth dan variasi-variasinya untuk menangani ketidakseimbangan kelas dalam data. Nah, selanjutnya kita import data di R seperti biasa. Di sini menggunakan data diabetes, di mana terdapat 752 baris dan 9 kolom. Nah, ini untuk datanya. Nah, kita akan menerapkan metode holdout dengan secara manual mempartisi data yang terdapat dalam objek tes sebelumnya disebut tugas ke dalam satu set pelatihan untuk melatih model, dalam satu set pengujian untuk memperkirakan kinerja generalisasi, sebagai awal cepat untuk melakukan resampling dan benchmarking dengan package MLR3. Kita menunjukkan contoh singkat bagaimana melakukannya dengan fungsi confidence, resample, dan benchmark. Secara khusus, kita menunjukkan cara memperkirakan kinerja generalisasi learner pada tugas yang diberikan dengan metode holdout menggunakan resample, dan cara menggunakan benchmark untuk membandingkan dua learner pada tes. Kita mendefinisikan objek tes dan learner sebagai berikut. Nah, ini untuk kodenya. Di mana argumen utama dalam fungsi tes classif new adalah sebagai berikut. ID yang merupakan nama tes bisa diisi dengan nama apapun. Backend adalah data yang ingin dimodelkan dengan catatan peubah responnya harus berupa peubah numerik. Target adalah nama kolom yang dijadikan peubah respon. Berikut adalah model-model yang akan digunakan beserta argumen di dalam fungsi learn. Regresi logistik, classif logrank, library stats, linear discriminant analysis, classif LDA, library mass sebagai catatan untuk model-model yang digunakan dalam MLR3 berasal dari package-package lain sehingga package-package tersebut perlu install terlebih dahulu. Kemudian, untuk model klasifikasi respon biner atau multiclass selalu diawali dengan kata klasif. Fungsi LRN juga memungkinkan untuk memasukkan argumen-argumen dari package asalnya, termasuk hiperparameter. Pada praktikum ini, kita menggunakan model regresi logistik dan linear discriminant analysis. Nah, ini untuk kode-kodenya. Berdasarkan output di atas, argumen-argumen yang bisa digunakan dalam klasif logrank dan klasif LDA ada di kolom ID. Selanjutnya, kolom class menunjukkan tipe data argumen tersebut. Kolom lower, upper, dan levels merupakan isi atau nilai dari argumen tersebut. Informasi ini bisa digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter. Untuk memeriksa pengukuran dari klasifikasi ini dapat digunakan perintah berikut. Nah, ini untuk kodenya, di mana pada baris pertama ini membuat objek MSR TBL yang bertujuan untuk menyimpan data dari MLR measures dalam format data table. MLR measures adalah sebuah dataset yang mungkin berisi berbagai metrik evaluasi dari hasil model yang dihasilkan menggunakan paket MLR3. Fungsi sDataTable digunakan untuk mengkonversi MLR measures menjadi objek data table. Nah, pada baris kedua, baris ini mengambil 5 baris pertama dari objek MSR TBL yang telah dibuat sebelumnya. Namun, hanya 3 kolom yang diambil, yaitu key, label, and text type.
ini dilakukan dengan menggunakan notasi 1-5 key label test type, yang berarti kita mengambil baris dari 1-5 dan hanya kolom yang telah ditentukan di dalam kurung, yaitu key label dan test type. Nah, dengan menjalankan kedua baris kode ini, kita akan mendapatkan tampilan dari 5 baris pertama dari data S MLR measures yang telah dikonversi ke dalam format data table. Dengan hanya kolom-kolom yang telah ditentukan, ini membantu untuk memperoleh pemahaman awal tentang struktur dan konten dari dataset MLR measures. Nah, selanjutnya pada kode ini, MSRTBL ini adalah objek yang mewakili dataset MLR measures yang dikonversi ke dalam format data table seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini 1.25 ini merupakan bagian mengindeks baris-baris data dari 1-5 di dalam objek MSRTBL. Ini berarti kita hanya akan mengambil 5 baris pertama dari dataset tersebut. Nah, selanjutnya untuk kurung ini adalah sintaks untuk membuat list atau data table dalam R. Untuk key, package, predict type, test properties, ya, ini adalah nama-nama kolom yang ingin kita ambil dari dataset MSRTBL. Dengan menuliskan nama-nama kolom ini di dalam koma kurung, kita menginstruksikan R untuk hanya mengambil kolom-kolom tersebut dari dataset. Jadi, keseluruhan baris-baris kode ini akan mengambil 5 baris pertama dari dataset MSRTBL dan hanya mengambil kolom key, package, predict type, dan test properties dari dataset tersebut. Dengan melakukan operasi ini, kita akan mendapatkan tampilan 5 baris pertama dari dataset dengan kolom-kolom yang spesifik yang telah dipilih. Hal ini membantu untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang atribut-atribut yang terdapat dalam dataset MLR measures yang terkonversi ke dalam format data table. Selanjutnya untuk paramset, setelah pembuatan objek learner, kita menggunakan operator seperti tanda dolar itu untuk mengakses bagian dari objek tersebut yang disebut paramset. Ini merujuk pada kumpulan parameter yang terkait dengan model. Dengan menggunakan paramset, kita mengakses daftar parameter yang digunakan dalam model klasifikasi regresi logistik. Nah, untuk sData table ini, setelah kita mengakses daftar parameter, kita menggunakan sData table untuk mengkonversi daftar parameter tersebut menjadi format data table. Hal ini membantu untuk memperlakukan daftar parameter sebagai sebuah tabel data yang dapat dioperasikan lebih lanjut. Nah, jadi untuk keseluruhan baris kode ini menghasilkan objek data table yang berisi parameter-parameter yang terkait dengan model klasifikasi regresi logistik yang telah ditentukan. Dengan cara ini, kita dapat mengeksplorasi dan menganalisis parameter-parameter yang digunakan dalam model tersebut lebih lanjut. Jadi selanjutnya untuk baris kode ini menghasilkan objek data table yang berisi parameter-parameter yang terkait dengan LDA. Dengan cara ini, kita dapat mengeksplorasi dan menganalisis parameter-parameter yang digunakan dalam model LDA tersebut lebih lanjut. Nah, ini untuk pengukuran. Kode di bawah ini merupakan contoh penggunaan holdout specified using RSMP holdout untuk regresi logistik. Nah, untuk kode di bawah ini merupakan contoh penggunaan holdout specified using RSMP holdout untuk LDA. The benchmark function juga menggunakan resample function untuk mengestimasi performa berdasarkan strategi resampling. Sebagai contoh, kita dapat melihat minimal kode di bawah ini untuk membandingkan hasil classification akurasi regresi logistik. Dimana untuk kode ini pada baris pertama, kita membuat vektor LRNS yang berisi 2 objek learner. Objek learner 1 didasarkan pada model regresi logistik yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita menambahkan objek learner kedua dengan menggunakan fungsi LRN classifiedless menunjukkan bahwa kita membuat objek learner tanpa fitur. Dengan cara ini kita memiliki 2 objek learner yang berbeda yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Untuk kode pada baris kedua, di sini kita menggunakan fungsi benchmark grid untuk membuat grid dari kombinasi tugas yang ditentukan, objek learner, dan metode resampling. Tes diabetes adalah tugas yang mungkin berisi dataset diabetes. LRNS adalah vektor objek learner yang telah kita buat sebelumnya. Resampling adalah metode yang digunakan untuk pembagian data menjadi set pelatihan dan pengujian, seperti validasi silang. Dengan membuat grid ini, kita menciptakan berbagai kombinasi tugas, objek learner, dan metode resampling untuk dijalankan dalam benchmark.
Nah, untuk kode pada baris ketiga, kita menggunakan fungsi benchmark untuk menjalankan benchmark pada grid yang telah dibuat sebelumnya. Hasilnya adalah objek BMR yang berisi hasil evaluasi dari berbagai model yang dijalankan pada berbagai kombinasi tugas dan metode resampling. Ini akan berisi informasi tentang kinerja setiap model pada setiap tugas, seperti akurasi atau metrik evaluasi lainnya yang mungkin dipilih. Dengan cara ini, kita dapat melakukan perbandingan dan analisis lebih lanjut tentang kinerja model pada dataset diabetes. Nah, untuk selanjutnya, untuk kode ini, dengan melakukan operasi ini, kita mendapatkan tampilan yang berisi kombinasi dari tes ID, learner ID, dan nilai akurasi klasifikasi yang telah dihitung. Hal ini membantu untuk memperoleh pemahaman tentang kinerja model pada setiap tugas yang telah diuji. Nah, untuk kode ini pada baris pertama, kita membuat vektor LRNS yang berisi dua objek learner. Objek learner pertama, learner 2, mungkin sudah ada sebelumnya. Kemudian kita menambahkan objek learner kedua dengan menggunakan fungsi LRN classify featureless menunjukkan bahwa kita membuat objek learner tanpa fitur yang mungkin digunakan sebagai model baseline atau pembanding dalam analisis berikutnya. Kode pada baris kedua, kita menggunakan fungsi benchmark grid untuk membuat grid kombinasi tugas, objek learner, dan metode resampling. Tes diabetes adalah tugas yang mungkin berisi dataset diabetes. LRNS adalah vektor objek learner yang telah kita buat sebelumnya. Resampling adalah metode yang digunakan untuk pembagian data menjadi set pelatihan dan pengujian, seperti validasi silang. Dengan membuat grid ini, kita menciptakan berbagai kombinasi tugas, objek learner, dan metode resampling untuk dijalankan dalam benchmark. Nah, pada baris ketiga, kita menggunakan fungsi benchmark untuk menjalankan benchmark pada grid yang telah dibuat sebelumnya. Hasilnya adalah objek BMR yang berisi hasil evaluasi dari berbagai model yang dijalankan pada berbagai kombinasi tugas dan metode resampling. Ini akan berisi informasi tentang kinerja setiap model pada setiap tugas, seperti akurasi atau metrik evaluasi lainnya yang mungkin dipilih. Dengan cara ini, kita dapat melakukan perbandingan dan analisis lebih lanjut tentang kinerja model pada dataset diabetes. Nah, ini untuk kode selanjutnya, dengan melakukan operasi ini kita mendapatkan tampilan yang berisi kombinasi dari tes ID, learner ID, dan nilai akurasi klasifikasi yang telah dihitung. Hal ini membantu kita untuk memperoleh pemahaman tentang kinerja model pada setiap tugas yang telah diuji. Jadi strategi resampling di sini kita akan ingin menampilkan beberapa perintah query yang akan digunakan dalam package MLR3. Di sini kita menggunakan sintak as data table MLR resampling untuk menampilkan beberapa perintah query yang akan digunakan. Dapat dilihat ada fungsi bootstrap, custom, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini kita akan menyiapkan technical samplingnya menggunakan fungsi rsmp. Di sini kita menggunakan technical sampling holdout, lalu kita klik print resampling untuk melihat detail dari teknik tersebut. Di sini dapat dilihat resampling holdout, iterasi 1, instansi yang false, dan parameter rasionya 0,6. Lalu selanjutnya kita akan membagi datasetnya menjadi 80-20 dengan menggunakan fungsi rasio 0,8 dan kemudian kita update lagi menggunakan syntax resampling parameter set values dan rasionya jadi 0,5. Nah, di sini juga kita menyiapkan metode teknik resampling lain, yaitu cross validation, dan kita setting voltage 10. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan pemisahan uji training dan tes tertentu, kita perlu membuat instance strategi resampling dengan memanggil metode instance. Di sini fungsi resampling RSMP hold ratio 0,8. Pada di baris ini kita mendefinisikan teknik resampling yang akan digunakan, yaitu holdout. Resampling adalah resampling udah ada setengah ada. Lalu di sini ada resampling instant. Langkah ini menginisiasi objek resampling dengan menggunakan tugas task yang spesifik. Dan train IDS sampling train set 1, dengan baris ini kita mendapatkan indeks atau identitas dari data training. Dan di sini kita dapat melihat str training IDS ini. Baris ini untuk menampilkan struktur dari data train. Dan juga ada fungsi str test IDS untuk melihat berapa banyak data IDS juga. Di sini kita dapat lihat trainingnya memiliki dataset sebanyak 602 data dan tesnya memiliki 150 data.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian eksekusi. Di sini kita memiliki blok data resampling RSMP CV Vault 4 di sini, yang berarti kita menggunakan cross validation dengan 4 fold atau 4 lipatan. Nah, kemudian di baris selanjutnya itu ada fungsi resample untuk melakukan proses resampling. Fungsi ini akan menjalankan pattern model menggunakan learner tertentu. Dalam hal ini yaitu learner 1 dengan metode resampling yang telah ditentukan. Dan di sini dapat terlihat outputnya telah dijalankan banyak iterasi. Lalu di sini ada juga selanjutnya di blok selanjutnya itu ada fungsi print RR. Ini mencetak hasil dari proses sampling yang disimpan dalam objek RR. Dan di sintaks selanjutnya ada juga as data table RR. Nah, blok ini digunakan untuk mengubah objek RR-nya menjadi tipe data table untuk memudahin proses lebih lanjut. Di blok selanjutnya juga ada fungsi ACC RRS $score MSR Classic ACC, dan blok ini berguna untuk menghitung akurasi dari hasil prediksi yang dihasilkan pada setiap iterasi. Nah, lalu tabel ini menampilkan iterasi dan nilai akurasi klasifikasi yang sudah dihitung. Dapat dilihat di sini dari iterasi pertama dapetin nilainya 0,75 0000, iterasi kedua 0,7925532, iterasi ketiga 0,7553191, dan iterasi keempat 0,8244681. Lalu di blok selanjutnya ada fungsi RR agregat MSR Classic ACC. Nah, blok ini kita gunain untuk menghitung nilai akurasi rata-rata dari seluruh iterasi yang kita gunain. Nah, di sini kita dapetin nilainya itu 0,78. Lalu di blok selanjutnya itu ada RR aggregate MSL Classic ACC average micro. Dan di blok ini kita ngitung nilai akurasi rata-rata menggunakan metrik akurasi klasifikasi dengan average mode mikro. Nah, di sini kita dapat nilainya itu 0,78, sama seperti yang di atas. Lalu di bagian selanjutnya yaitu infeksi. Di blok ini ada RRDT, ada sintak RRDT sama dengan as data table. Nah, di blok ini kita ngubah objek RR-nya menjadi tipe data table dan disimpan dalam variabel RRDT. Lalu ada RRDT $prediction. Blok ini berfungsi untuk mengakses kolom prediksi dari tabel RRDT yang berisi prediksi dari yang dihasilkan dari setiap iterasi. Nah, di sini dapat terlihat outputnya dari setiap iterasi. Lalu selanjutnya itu ada ini sintaks al equal RRDT prediction, RR $prediction. Nah, kode ini berfungsi untuk memeriksa apakah prediksi yang diperoleh dari konversi RR ke tipe data table RRDT sama dengan hasil langsung dari panggilan metode prediction dari objek RR. Nah, output yang dihasilkan ini hasilnya adalah true, yang berarti kedua cara mendapatkan prediksi memberikan hasil yang sama. Di tabel selanjutnya itu ada sintaks spread sama dengan RR $prediction. Kode ini berfungsi untuk menyimpan hasil prediksi dari semua iterasi ke dalam variabel pred. Lalu selanjutnya itu ada juga pred $score MSR klasifikasi. Nah, kode ini berfungsi untuk menghitung nilai akurasi klasifikasi dari prediksi yang dihasilkan. Nah, di sini kita mendapati outputnya itu. Oke, selanjutnya itu bagian resampling with stratification and grouping. Jadi di sini udah ada kodenya. Nah, si ini tuh untuk masukin dataset penguin ini ke task group ini. Jadi ntar dia bakal jadi variabel task group. Nah, di sini kita bakal make
year sebagai variabel grupnya. Terus di sini kan kita pakai metode resampling, di mana LOO ini mengacu pada leave one out cross validation. Berarti model akan dilatih pada semua titik kecuali satu yang digunakan untuk pengujian. Proses ini diulang setiap titik data. Nah, kemudian ini itu berfungsi untuk menerapkan metode resampling yang ditentukan ke data di task group itu. Jadi, untuk pembagian set pelatihan dan pengujian berdasarkan pendekatan leave one out cross validation tadi. Nah, ini tuh table. Ini untuk mengoutputkan hasilnya tadi jadi dalam bentuk tabel, di mana variabel kelompoknya itu year atau tahun ini. Nih, outputnya ada variabel kelompoknya itu year. Di sini ada 2007, 2008, 2009, di mana 2007 ada 110, 2008 ada 114, 2009 ada 120. Kemudian kode selanjutnya itu jadi kita kayak ini fungsinya nih, si kode ini untuk mengambil data tapi pada baris kedua doang, karena di sini kita tulisnya 2. Di mana pada baris kedua itu ada si tahun 2009 ini. Ntar dia keluar, terus kemudian di baris 1 ada tahun 2007, kemudian ini set ketiga ada tahun 2008. Terus kemudian selanjutnya itu ada kode ini. Jadi dia berfungsi untuk mengubah tabel frekuensi hasil outcome ada dataset menjadi tabel proporsi. Nih, dia jadi ngambil data kolom outcome dari dataset diabetes. Nanti si tabel ini nih fungsinya buat ngebentuk tabel. Nih, itu maksudnya proporsi. Jadi ntar hasilnya bakal tabel proporsi, di mana ini outputnya tuh ada tabel proporsinya ini gini bentuknya nih outcome. Nih, di sini ada case sama kontrol. Jadi kalau case-nya 0,3484043, kontrolnya 0,515957. Kemudian kode selanjutnya yaitu ini RSL 3. Jadi di sini tuh kita bakal pakai metode cross validation dengan 3 lipatan. Nih, ini resample, CF itu cross validation, post itu lipatan. Nah, jadi ini bakal dari dataset diabetesnya itu bakal dibagi menjadi 3 lipatan ya untuk training dan testing ya. Nih, ini bakal membentuk tabel proporsinya. Terus di sini dia bakal nge-outputin yang baris pertama, soalnya di sini setnya 1. Itu dari proporsi si case dan kontrolnya. Terus ini outputnya case-nya 0,3705179 dan kontrolnya 0,6294821. Begitupun ini dua kode di bawahnya ya. Jadi dia bedanya cuma di sini data kedua, di sini data ketiga. Dengan angka yang berbeda karena lipatannya berbeda, tapi kurang lebih kodenya itu gunanya sama, bakal menjadiin si
tabel proporsi dari cross validation 3 lipatan. Nah, kemudian selanjutnya ada plotting resampling. Plotting resampling ini untuk kode yang pertama itu berfungsi untuk menggabungkan hasil dari langkah sebelumnya menjadi matriks konfusi dalam sekali jalan. Ini fungsi yang ini nih split atau membagi rasionya jadi 0,8. Jadi dibagi dari set trainingnya itu 80%, berarti untuk testingnya sisanya yaitu 20%. Nah, si kode yang selanjutnya ini berfungsi untuk melatih model training melatih model pembelajaran menggunakan data training. Nih, kemudian ada Pratt-Learner Predictive Split Set itu berfungsi untuk menggunakan model terlatih untuk membuat prediksi pada data testing. Terus ini prediction confusion mengekstrak matriks konfusi dari prediksi yang menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasi titik data true positive, false positive. Nih, jadi output menunjukkan bahwa model mengklasifikasikan ya, jadi ada yang benar-benar case 30, yang case control ada 8, yang dikiranya control ternyata case ada 22, yang benar-benar control ada 90. Nah, kemudian selanjutnya itu ada yang ini, jadi dia berfungsi untuk menghitung matriks konfusi yang lebih lengkap. Nih, dia di sini bakal menghitung yang prediction truth, jadi yang benar-benar prediction. Terus bakal didefinisiin kelas positifnya untuk membuat evaluasi terperinci tentang kinerja modelan nih. Ini hasilnya. Terus itu kayak ada lebih lengkapnya lagi ya. Kayak lebih rincinya lah. Nah, terus selanjutnya di sini kita ubah ambang batasnya jadi 0,99. Nah, terus dihitung lagi deh kayak yang ini nih. Kalau 0,99 kira-kira hasil matriks konfusinya bakal gimana? Ternyata hasilnya beda. Kayak gini. Yang case jadi 0, yang case control juga jadi 0. Control case jadi 52 dan control jadi 92. Jadi hasilnya ternyata beda banget. Nah, ini lebih lengkapnya. Terus di sini kita ubah lagi, kita coba kalau thresholdnya 0,01. Terus kita hitung lagi confusion matriksnya. Ternyata hasilnya juga beda lagi, beda jauh. Berubah banget, case jadi 52, case control jadi 91, control case jadi 0, control jadi 1. Ternyata jadi semakin tinggi atau semakin berubah nilai thresholdnya, itu hasilnya juga bakal beda. Nih, ini lebih lengkapnya.
Ya, sekian. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu adalah tentang ROC analysis. Sebenarnya apa sih ROC analysis itu? Sederhana ya, ROC, Receiver Operating Characteristic, itu semacam alat ukur untuk performance suatu klasifikasi gitu. Untuk dalam menentukan threshold dalam suatu modelnya. Eh, Misal nih, dalam logistik regresi gitu kan, atau kita di sini pakai KNN gitu kan. Nah, itu bisa kita lihat tuh thresholdnya yang default berapa dan apakah threshold defaultnya ini terbaik atau enggak gitu. Nah, melihat eh, distribusinya dan lain-lain gitu. Nah, sini kita pertama itu menggunakan conversion matrix ya. Nah, kita bisa lihat di sini melihat true false dan true negatif, true positif dan false negatifnya gitu. Sini dengan kode blok kode ini kita melakukan split soal diabetes tadi, data diabetes tadi rasio 8 banding 2 gitu ya, sama data trainnya dan data validasi. Kita lakukan train. Nah, di sini kita melakukan prediksi gitu. Dan didapat confusion matrixnya itu sekitar segini, di mana dia mendapat data true positifnya itu 28 dan true negatif itu 90 gitu. Nah, sedangkan menebak true negatifnya, false negatifnya itu sekitar 24 dan false positifnya itu sekitar 8. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat matriks yang lain seperti akurasi, prediksi dan lain-lain ya. Bisa terlihat nih untuk kode ini kita bisa melihat akurasinya gitu 0,786, sensitivitas dan lain-lain ya. And buat skor juga 0,364. Nah, kita juga bisa lihat, bisa melakukan mengganti thresholdnya gitu. Kita coba ganti thresholdnya itu jadi 0,99. Oke. Nah, ketika dia 0,99, ternyata conversion matrixnya itu menebak betul true positif itu 0. Sedangkan true negatifnya itu 98. Yang artinya sebenarnya datanya jelek ya. Nah, sini juga terlihat nih akurasinya juga menurun yang tadinya 0,7867 sekarang jadi 0,65 sekian. Sensitivitas juga malah naik. Yang lain-lainnya. Sedang ini bukan data yang bagus ya, maksudnya bukan model yang bagus terlihat dari confusion matrixnya. Kita coba turunin thresholdnya jadi 0,01. Bagaimana? Ternyata sama aja, jelek juga gitu. Buat yang belum, untuk threshold sendiri itu sebenarnya adalah cara cara uh, adalah distribusi datanya gitu, distribusi prediksinya lebih mana gitu. Kita bisa lihat. Kemudian ROC analysis itu bisa juga menggunakan ROC curve. Caranya gimana? Kita dari yang tadi kita pakai AUC. AUC itu apa lagi? Sederhananya ya AUC itu AUC itu adalah area under the curve. Itu adalah area-area atau wilayah, luas wilayah yang ada di bawah kurva ROC ini. Nah, pertama adalah kita mencari prediksi tadi, kita melakukan prediksi dan mencari ROC values-nya. Nah, dengan blok kode ini dapatlah sebuah tabel di mana ada threshold, ada FVR dan GVR. Kita run.
dapat segini. Nah, ini datanya sebenarnya panjang ya, karena di sini head doang. Coba kita hapus. Kita hapus jadi apa? Oke, jadi raw files aja. Nah, itu datanya sampai 150 baris gitu. Sesuai yang tadi ya. Nah, dari data ini kita bisa ambil jadikan kurva. Kurvanya seperti ini. Ternyata AOC-nya itu ada di negatif 0,82. Kok bisa? Ya, dari datanya tadi ya. Nah, sini X-nya itu false positive rate-nya dan true positive rate-nya gitu. Oke. Di mana sebenarnya kalau AUC-nya itu rendah ya, artinya modelnya itu tidak terlalu bagus ya, dan mungkin bisa kita lakukan gantian atau optimasi gitu. Nah, kemudian nih, kita melanjutkan teknik resampling pada regresi logistik dan LDA-nya. Karena tadi kayaknya modelnya jelek ya, kita lakukan ini nih, melakukan resampling. Pertama kita melakukan standardize dengan fungsi PO, scale, dan bisa lihat. Nah, kemudian kita menggunakan teknik resampling yaitu smooth. Uh, smooth ini kayak mana? Sederhananya smooth itu adalah teknik oversampling ya, di mana dia itu membuat data sintetis atau data buatan yang dari data-data minoritas, kelas minoritas, agar data minoritasnya itu menyamai jumlah data dari data mayoritas ya. Itu adalah teknik oversampling. Nah, kita coba di smooth yang tadi ke data diabetesnya, dapatlah begini ya. Ini kalau jelas, nah ini dia nambah gitu data buatan. Nah, bisa kita lihat yang awalnya tadi datanya itu tidak balance ya, di sini di awal-awal datanya itu tidak balance. Cuman setelah kita smooth ya, itu jumlah data yang awalnya tadi imbalance sekarang jadi lebih balance nih. Dari case ini positif diabetes ya. Nah, artinya data ini sebenarnya dikit nih, jadinya balance dia keduanya. Yang awalnya tadi berbanding setengah gitu. Nah, data yang ini kita masukkan nih. Data yang sudah di ini kita masukkan ke regresi logistik di sini. Kita dapat modelnya. Itu adalah regresi logistiknya. Dan juga kita coba ke LDA-nya, ke linear discriminant analysis gitu ya. Ke LDA, kita masukin data yang sudah distandarisasi tadi dengan LDA juga. Nah, selanjutnya itu interpretasi modelnya. Oke
teman-teman, setelah melakukan teknik resampling pada regresi logistik dan LDA yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi model. Jadi, di interpretasi model ini, kita bisa mengetahui pengubah-pengubah apa saja, pengubah-pengubah prediktor apa saja yang berpengaruh terhadap respon. Misalnya, pada regresi logistik itu besarnya nilai koefisien, odds ratio, dan p-value itu bisa menggambarkan pengaruh pengubah prediktor terhadap pengubah responnya. Kemudian di sini aku akan interpretasi model dari regresi logistik dulu. Pada interpretasi model regresi logistik ini, aku menggunakan summary, reclog model, classified deadlock underscore rec modelnya. Setelah kita melakukan train model dengan keseluruhan data menggunakan fungsi summary pada regresi logistik, didapatkan hasil seperti ini. Ini adalah ringkasan dari model regresi logistik yang telah dilatih atau train untuk memprediksi probabilitas atau peluang kejadian diabetes berdasarkan beberapa variabel prediktor. Nah, di bagian kiri ini ada variabel-variabel prediktornya, kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa parameter yang menunjukkan untuk menunjukkan probabilitasnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada estimate. Estimate ini merupakan perkiraan nilai koefisien untuk setiap variabel prediktor dalam model. Nah, nilai estimate ini menunjukkan seberapa besar perubahan dalam log odds kejadian diabetes yang diharapkan ketika variabel prediktor tersebut meningkat satu satuan dengan asumsi variabel lainnya itu tetap konstan. Kemudian ada STD error. STD ini atau standar ya. Standar error ini merupakan perkiraan standar deviasi dari estimasi koefisiennya. Kita mengharapkan nilai standar error-nya ini kecil gitu, agar semakin akurat perkiraan koefisien. Kemudian Z value ini merupakan sebuah ukuran gitu ya, yang mengukur seberapa jauh estimasi koefisien dari 0 dalam satuan standar error. Di sini kita mengharapkan bahwa nilai Z value-nya ini lebih besar daripada nilai V value, agar artinya itu menunjukkan bahwa signifikasi statistiknya itu, jadi menunjukkan bahwa pengubah prediktornya ini berpengaruh terhadap pengubah respon seperti itu. Jadi ditandain juga dengan tanda-tanda bintang di sini. Bintang semakin banyak bintangnya maka menunjukkan bahwa pengubah prediktornya semakin berpengaruh terhadap pengubah respon atau faktor-faktor ini berpengaruh terhadap diabetes. Kalau kita lihat di sini adalah yang paling berpengaruh ini bisa dibilang blood pressure seperti ini. Kemudian BMI. Ternyata BMI atau body mass index ya, indeks massa tubuh, dan diabetes pedigree function, kemudian glukos, dan juga pregnancies. Kemudian di sini yang tidak berpengaruh ya dari setelah kita melakukan regresi logistik ini yang tidak pengubah yang tidak berpengaruh itu adalah skin thickness. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa v-value-nya saja sudah lebih besar dari 0,05. Dan di sini nilai Z value-nya lebih kecil daripada V value. Kemudian kita lihat bahwa insulin ini tidak ada bintangnya, namun hanya ada titik. Kita lihat bahwa V value-nya itu lebih besar daripada 0,05, namun Z value-nya lebih kecil juga ya. Jadi tapi di sini kita belum bisa melakukan interpretasi ya bahwa insulin ini berpengaruh atau tidak. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lakukan setelah ini. Seperti itu ya. Di sini ada significant codes. Ini untuk melihat seberapa signifikasinya. Kemudian dispersion parameter ini kita berharapkan nilainya itu semakin kecil supaya kita bisa melihat seberapa baiknya model. Semakin kecil nilainya maka modelnya semakin baik. Kemudian ini ada null deviancy. Ini ketika nilainya ketika hanya ada nilai interceptnya. Kemudian kalau residual ini nilai pengubah prediktornya ini sudah dimasukin gitu. Di sini ada number of Wishing scoring iteration. Ini adalah 5, didapatkan bahwa ketika model mencapai maksimalnya itu ketika iterasi 5. Iterasi kelima. Kemudian kita di sini akan menggunakan fungsi tidy dari package Bloom untuk menampilkan ringkasan datanya gitu. Tapi namun di sini kita akan menampilkan yang lebih rapi gitu dalam bentuk data frame. Kita lihat bahwa di sini ada di kiri kita ada pengubah prediktor dan di kanannya itu merupakan estimasinya, standar error, statistik atau Z value-nya dan P value-nya. Sama halnya seperti di sini, namun ketika kita pakai fungsi tidy ini
akan menampilkan interface kepada user itu yang lebih rapi gitu dalam bentuk data frame. Untuk nilai-nilainya sama saja ya teman-teman. Di sini ada minus 2,59, ini bisa kita lihat 2,3, kemudian p-value-nya juga. Di sini angkanya lebih dirapihin, namun kita di sini kurang bisa gitu melihat variabel mana sih yang berpengaruh, sangat berpengaruh gitu. Kalau sebelumnya kan ini ada tanda bintangnya gitu ya. Jadi kita bisa langsung tahu gitu. Wah, ternyata pregnancy ini sangat berpengaruh gitu. Nah, gimana kita menyimpulkan gitu? Sebenarnya kita bisa menyimpulkan kalau misalkan kita melihat dulu ini lebih besar mana gitu. Ketika variabel prediktor itu berpengaruh ketika statistik ujinya atau nilai z value-nya lebih besar daripada v value seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menambahkan odds ratio. Jadi odds ratio ini apa? Odds ratio itu merupakan nilai eksponen dari estimasi koefisiennya. Jadi odds ratio ini menggambarkan perubahan dalam rasio peluang variabel respon untuk setiap peningkatan satu unit dalam variabel prediktor dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Jadi nanti pada odds ratio ini kita bisa melihat korelasi positif, negatif sama yang tidak korelasi non signifikan itu. Jadi dia perubahannya tidak berpengaruh gitu. Untuk korelasi positif sama negatif ini apa? Jadi korelasi positif ini ketika p-value-nya kurang dari 0,05 dan odds ratio-nya lebih besar daripada 1. Untuk korelasi negatif itu kebalikannya. Namun p-value-nya tetap sama, harus kurang dari 0,05 dan odds ratio-nya itu kurang dari 1. Untuk yang non-signifikasi atau dia tidak memiliki pengaruh yang signifikan itu ketika p-value-nya lebih dari 0,05 dan odds ratio-nya mendekati nilai 1, seperti itu. Jika dia korelasi positif, sebenarnya korelasi positif sama negatif ini sama. Dia itu artinya variabel prediktornya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel responnya. Jadi sama-sama memiliki pengaruh. Namun bedanya pada korelasi positif itu setiap peningkatan satu unit dalam variabel prediktor itu meningkatkan peluang odds atau meningkatkan peluang variabel responnya untuk mengalami kejadian itu. Kalau dalam sini konteksnya diabetes gitu. Jadi kalau misalkan korelasi positif itu semakin bertambahnya satu satuan variabel prediktornya itu akan meningkatkan peluang terjadinya diabetes gitu. Kalau misalkan korelasi positif berarti kebalikannya, semakin kecil nilai BMI-nya atau semakin rendah lah usianya masih minim gitu. Dia berpeluang tidak mengalami diabetes seperti itu. Kalau yang signifikasi ya sudah berarti itu dari awalnya juga dia nggak berpengaruh. Jadi dia bukan menjadi variabel prediktor yang intinya dia tidak berpengaruh terhadap variabel responnya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa p-value-nya ini kita lihat dulu p-value-nya yang lebih dari 0,05 itu ada pada insulin dan skin thickness. Kalau yang lain itu di bawah 0,05. Kita lihat bahwa insulin ini bagaimana ya. Nah, ini insulin mendekati 0,84 itu hampir mendekati 1 ya. Jadi kita bisa lihat bahwa insulin dan skin thickness itu tidak berpengaruh terhadap penyakit diabetesnya gitu. Jadi nggak berpengaruh. Nah, untuk yang lainnya ini bagaimana? Kita lihat bahwa p-value-nya ini karena p-value-nya itu kurang dari 0,05 semua kecuali insulin sama skin thickness. Jadi kita akan lebih condong melihat odds ratio-nya. Jadi pada intercept ini kita lihat bahwa odds ratio-nya kurang dari 1 ya. Artinya apa? Artinya dia memiliki korelasi negatif seperti itu. Kalau yang egg ini umur ya, itu lebih dari 1. Artinya dia memiliki korelasi positif. Artinya apa? Benar ya, ini egg ya. Artinya apa? Bahwa semakin bertambahnya usia, maka dia berpeluang mengalami diabetes. Untuk BMI juga sama, lebih dari 1. Artinya semakin besar body mass index-nya, semakin besar indeks massa tubuhnya, maka semakin besar pasien terkena diabetes. Untuk yang kurang dari 1 ini ada blood pressure. Ya, jadi ini semakin kecil blood pressure-nya, tekanan darahnya, maka dia berpeluang tidak terkena diabetes seperti itu. Dan yang lainnya menyesuaikan. Ini ada korelasi positif seperti itu. Ini juga pregnancy positif ya. Jadi kita bisa lihat di sini korelasi negatifnya itu ada pada blood pressure-nya aja ya. Jadi semakin rendah tekanan darahnya maka dia semakin berpeluang tidak mengenai diabetes. Oke, lanjut.
Lanjut pada kode selanjutnya, ini adalah menampilkan informasi tambahan dalam model. Oke, jadi di sini ada nilai-nilai beberapa, ini ada 8 kolom ya. Jadi perlu diketahui bahwa nilai-nilai ini kita harapkan nilai-nilai ini semakin kecil. Untuk apa? Agar semakin kecil nilainya, maka semakin baik model yang dihasilkan, seperti itu. Jadi di sini ada null deviancy. Ini sama ya halnya, mungkin ini lebih cocok kalau misalkan datanya itu dalam bentuk, kita mau representasinya itu dalam bentuk data frame gitu. Karena sebenarnya null deviance ini udah ada pada datanya yang kita analisis menggunakan summary. Ini ada null deviance. Jadi null deviance ini apa? Oke, sekali lagi null deviance ini merupakan ukuran keseragaman yang dijelaskan oleh model, di mana ini hanya berisi nilai intercept-nya aja tanpa variabel prediktor. Oke, jadi di sini tuh ada def null. Def null ini df ya, derajat freedom atau derajat kebebasan untuk deviasi 0, yaitu jumlah observasi dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena hanya ada satu intercept gitu dalam model nullnya. Kemudian ada log-lig. Ini apa itu? Untuk log-lig sendiri ini merupakan logaritma dari likelihood yang maksimum, dimana ini mencerminkan seberapa baik model cocok dengan datanya. Kemudian ada AIC, ini merupakan kepanjangannya itu kalau nggak salah Archaical Information Criterion, itu yang merupakan ukuran kecocokan model yang memperhitungkan trade-off antara kecocokan model dan jumlah parameternya. Kemudian ada BIC. BIC ini merupakan Variation Information Criterion. Itu mirip dengan AIC, tetapi bedanya ini memberikan penalti yang lebih besar untuk model yang lebih kompleks. Seperti itu. Ini ada deviance, ini nilai keragaman dari modelnya. Kemudian di sini ada df residual, itu derajat kebebasan untuk deviasi model. Kalau ini kan df0 untuk deviasi 0. Kemudian di sini ada NOPS. NOPS ini jumlah total observasi data, yaitu ada 1014. Sekian. Jadi untuk interpretasi logistik ini bisa dibilang kita udah bisa interpretasi ya. Jadi di sini untuk variabel prediktornya yang tidak berpengaruh terhadap model itu adalah skin thickness dan insulin, seperti itu. Untuk yang lain-lainnya itu memiliki pengaruh, namun ada yang positif dan ada juga negatif. Oke, lanjut kita interpretasi LDA. Jadi pada interpretasi LDA ini kita menggunakan code ini. LDA train modelnya, terus teks diabetes karena kita dari data diabetes ya. Kita lihat nanti di sini kita akan melihat koefisiennya dari fungsi diskriminan linearnya atau LD yang dihasilkan oleh model analisis diskriminan linearnya atau LDA. Kemudian di sini di sebelah kiri kita ada variabel prediktor, masih sama, ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Kemudian di sini ada nilai dari setiap koefisiennya gitu, ada nilai LD-nya, ada diskriminan linearnya. Kita lihat bahwa di sini ada nilai negatif sama positif, itu bedanya apa? Jadi untuk nilai positif sendiri itu artinya menunjukkan bahwa semakin besar semakin bertambah satu satuan koefisien prediktornya, itu semakin rendah peluang terkenanya diabetes gitu. Seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwa ini, maka semakin besar usianya, semakin bertambah usianya, maka semakin kecil peluang terkena diabetes. Kemudian BMI juga semakin kecil, indeks massa tubuh, maka peluang diabetes itu semakin rendah. Kemudian di sini blood pressure semakin tinggi, maka semakin tinggi tekanan darahnya, maka semakin besar ya peluang dia terkena diabetes gitu. Namun hasil LDA ini udah 3, kita baru menyimpulkan 3 ubah ini, kita bisa lihat bahwa untuk LDA sendiri ini berbeda ya hasilnya dengan regresi logistik gitu. Namun kita sebelumnya pada regresi logistik itu ketika kita menggunakan odds ratio, di mana insulin dan skin thickness ini tidak berpengaruh, dan pada blood pressure atau tekanan darahnya ini dia ada korelasi negatif itu, maka semakin besar blood pressure maka semakin dia tidak terkena diabetes gitu. Namun di sini dia berbanding terbalik,
Semakin besar maka semakin tinggi tekanan darah, maka dia semakin berpeluang. Dan semakin bertambahnya usia, semakin besarnya tingkat BMI, maka semakin rendah dia terkena diabetes. Untuk itu, maka kita melakukan dua analisis gitu ya, dengan melakukan regresi logistik, melakukan LDA gitu. Namun kita tidak bisa menyimpulkan dengan logika saja, semakin bertambah usia semakin besar nih peluang diabetes, itu tidak bisa, karena kita dalam statistika ini kita harus melihat dari akurasinya atau Evans score, precision, recall atau resitivitasnya seperti itu. Jadi oke, ini kita lanjut aja pada LDA ini. Jadi kita bisa nyimpulin kalau misalkan di LDA ini peubah prediktor yang berpengaruh terhadap diabetes itu adalah tekanan darah atau blood pressure dan insulin. Seperti itu. Itu yang sangat berpengaruh. Kemudian kita lakukan prediksi diskriminating linearnya. Jadi di sini akan ada dua kolom, ada kolom LDA 1 dan kolom class, di mana total datanya itu ada 752. Ini bisa kita lihat. Oh, sama, hanya segini ditampilkannya, tapi kita bisa lihat ya bahwa di sini case-nya terlalu banyak. Artinya case itu yang terkena kasus, dalam hal ini kasusnya adalah diabetes. Jadi LDA 1 ini merupakan kolom dari fungsi LD-nya, diskriminating linear yang dihasilkan dari model LDA, di mana LD1 ini merupakan koefisien utama yang digunakan untuk membedakan antara kelas-kelas yang berbeda. Setiap baris dalam data frame ini menunjukkan nilai LD1 untuk satu observasi dalam dataset. Jadi satu ini yang untuk data observasi 1 gitu. Kemudian class ini ada menunjukkan kelas yang diprediksi. Kalau kita di sini kan ada dua kelas ya, kelas case sama kontrol, dimana case itu yang terkena diabetes, kalau kontrol itu yang diprediksi tidak terkena diabetes. Untuk lebih jelasnya, ini ada berapa case di sini, itu kita melakukan plot LD. Ini untuk menghitung banyak kelas. Jadi kelasnya itu di sini ternyata cuma ada case, dimana case ini berjumlah 752. Artinya semua data ini diprediksi terkena diabetes, atau semua pasien itu diprediksi terkena diabetes gitu. Who knows? Ini ya statistika gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa jika dilihat dari regresi logistik, ini ada dua peubah yang tidak mempengaruhi, dan ada satu peubah yang dimana dia semakin kecil nilai dari peubah prediktornya, maka semakin besar dia nggak terkena diabetes gitu. Jika di LDA ini kita lihat bahwa model ini pada data trennya ini dia memodelkan bahwa semuanya terkena diabetes gitu. Untuk itu kita akan melakukan prediksi terhadap masing-masing kelas lagi untuk lebih jelasnya lagi tentang mengenai observasi ya, data observasi yang masuk kelas case dan kontrol gitu. Jadi sini aku prediksi dulu prediksi terhadap masing-masing kelas dari case dan kontrol. Di sini melakukan pembagian data menjadi data pelatihan dan data uji. Menggunakan code-code ini dihasilkan sebuah matrik confusion ya. Di sini ada prediksi dan di sini ada keadaan nyatanya. Jadi seperti kita tahu ya, di sini ada 37, ini artinya 37 observasi yang diprediksi sebagai kelas chaos dan 135 observasi yang diprediksi sebagai kelas control dalam data ujinya ini. Kemudian terdapat 41 observasi yang sebenarnya adalah kelas case dan diprediksi sebagai kelas control. Jadi sebenarnya dalam kenyataannya itu dia terkena diabetes, tapi diprediksinya nggak terkena diabetes gitu. Namun 12 ini merupakan kelas yang sebenarnya dari kelas kontrol dan diprediksi sebagai kelas case. Seperti itu. Kemudian kita melihat bahwa terdapat ketidakseimbangan data ya di sini. Jadi data case sama kontrol ini tidak seimbang. Untuk itu, untuk mengatasi itu kita akan melakukan metode of oversampling dan undersampling. Tujuannya untuk meningkatkan keseimbangan kelas dalam datasetnya, sehingga model yang dibangun dapat belajar lebih baik dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Sebelumnya pada praktikum SSD kita udah belajar mengenai oversampling dan undersampling. Jadi dalam oversampling dan undersampling ini dibagi lagi cara melakukannya gitu. Jadi di sini di undersampling ini terdapat 4, yaitu bisa kita melakukan random sampling, prototype generation,
near miss, stomach links, dan untuk oversampling, ini kita bisa melakukan random oversampling, smooth, atau synthetic minority oversampling technique, dan ADASYN ya, adaptive synthesis seperti itu. Dan untuk pada kali ini tuh kami melakukan oversampling itu kami menggunakan smooth atau synthetic minority oversampling technique. Jadi itu gimana sih gitu. Jadi nanti itu acaranya dengan menambahkan sampel pada kelas minoritas dengan cara mensintesis kan data baru berdasarkan metode Canyon Neighbors. Jadi KNN ya berdasarkan tetangga terdekatnya gitu. Jadi intinya kita akan menambahkan kelas minoritas. Di mana minoritas ini kelas yang lebih sedikit gitu. Kebalikan dari mayoritas lebih sedikit datanya. Jadi kita akan menambahkan kelas yang sedikit agar lebih seimbang. Kemudian kalau misalkan undersampling itu kami akan menggunakan metode random undersampling yaitu menghapus sampel kelas mayoritas secara acak gitu. Jadi kelas mayoritas yang banyak itu, yang datanya lebih banyak itu akan dihapus secara acak. Gimana kodenya? Seperti ini kodenya. Jadi ini untuk oversampling sendiri dan undersampling itu kita pastiin bahwa datanya itu tidak ada missing data ya. Yang sebelumnya udah kita lakukan pengecekan missing data, kemudian kita hapus baris ya, baris yang ada missing datanya, kemudian kita cek lagi sehingga nilai missing datanya itu 0. Pada awal tadi kita sudah melakukannya ya. Udah dilakukan oleh teman saya mungkin. Oke, mungkin sebelumnya udah dijelasin oleh teman saya, namun itu sebelum melakukan oversampling dan undersampling itu kita melakukan cleaning ya, data cleaning agar tidak ada missing data. Oke. Selanjutnya di sini karena kita pakai smooth, kita lihat setelah kita melakukan fitting model dihasilkan sebuah di sini kita bisa melihat di sini ada matrix confusionnya dan setelah itu nanti di sini tuh ada akurasi dari modelnya. Bahwa di sini kita lihat bahwa terdapat 189 ya. Di sini adalah nilai TP atau true positif ya, kita bisa kenal TP true positif. Kemudian di sini ada false positif, true negatif, dan false negatifnya. Di sini ada akurasinya, nilai akurasinya 0,75. 90% ini selang kepercayaannya ya. Jadi di antara selang 0,7188 sampai dengan selang 0,78 19 ini terdapat nilai akurasinya gitu. Akurasinya adalah sekitar 0,75 seperti itu. Ini dari kelas case-nya. Setelah kita melakukan oversampling, dapat hasilnya seperti ini, kita visualisasikan hasil oversampling kita sehingga kita bisa melihat gitu. Gimana visualnya? Mungkin langsung aja. Nah, di sini ya. Yang sebelumnya case-nya itu sedikit, data cache-nya itu lebih sedikit dari kontrol, bahkan kontrol ini bisa dilihat 2 kali lipat dari cache. Ini lebih dari kontrol gitu. Jadi di sini oversampling ya. Kita pakai smooth tadi. Menambahkan sampel pada minoritas dengan cara mensintesiskan data baru berdasarkan KNN. Atau KNN ini berdasarkan tetangga terdekat yang tadinya hanya segini, telah dilakukan synthetic samples dengan mensintetiskan tetangga terdekatnya, dihasilkan data yang lebih banyak gitu. Jadi ini data minoritasnya jadi lebih banyak karena ditambahin. Seperti ini. Terus kita bisa lihat bahwa dari hasilnya di sini kontrolnya menjadi 450 dan case-nya wow, jadi 4510. Yang dari tadinya 262. Nah, seperti ini. Mungkin ini lebih banyak ya, 4000. Ini masih 400 seperti itu. Oke, kita lanjut next ke metode selanjutnya yaitu metode di sini undersampling. Jadi undersampling ini kami menggunakan random undersampling. Apa itu random undersampling? Itu merupakan menghapus sampel kelas mayoritas secara acak gitu. Jadi kita tahu bahwa mayoritas kita itu lebih banyak ya, 2 kalinya minor. Tadi kita akan menghapus secara acaknya. Digunakan kode seperti ini, kemudian dihasilkan matriks confusion seperti ini. Ini ada TP, ada di sini ada FP, TN, dan FN. Didapat akurasinya hampir sama ya, 0,75. Seperti sebelumnya ini akurasinya 0,75, kapannya 0,47. 0,7. Ya hampir sama ya, tapi kita bisa melihat perbedaannya itu dari matriks confusionnya, seperti itu. Oke, kita visualisasikan datanya undersampling ini seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya bahwa
Kelas kontrolnya lebih sedikit karena kan kita menghapus secara acak datanya. Case-nya lebih besar, terus kita lihat lagi nih kontrolnya. Di sini lebih seimbang ya, kontrolnya 238 dan case itu 262, di mana tidak sangat seimbang, namun nilai itu hampir mendekati gitu. Daripada kita menggunakan oversampling yang case ini menjadi 4510. Kita bisa lihat nih perbandingannya berapa kali lipat. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan dilanjutkan ini model dari undersampling lebih oke karena datanya lebih seimbang daripada menggunakan oversampling. Oke, seperti itu aja yang bisa kami sampaikan setelah melakukan interpretasi model dan melakukan oversampling. Dan sudah saya berikan kesimpulan-kesimpulannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kami juga masih belajar menganalisis menggunakan metode resampling, khususnya oversampling dan undersampling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.